Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cynthia Fitriani, mahasiswi PPG Dalam Jabatan kategori 2 tahun 2022, jurusan Pendidikan Matematika LPTK Universitas Riau. Hari ini Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di SMP Negeri 17 Dumai pada kelas 8 dengan materi menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dengan metode gabungan eliminasi substitusi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Nah, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu ya. Ya, Raffi boleh dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Bersiap. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Doa. Doa selesai. Beri salam kepada ibu guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Ibu absen dulu ya, siapa yang tidak datang hari ini? Ada yang tidak hadir hari ini? Datang semua? Nah, berarti sehat semua ya hari ini. Dah, sebelum kita mulai belajar, Ibu mau bahan ajarnya, buku cetaknya yang berkaitan dengan matematika, mau itu buku catatan, buku latihan, sudah ada di atas mejanya masing-masing. Sudah? Dah, bahan ajar yang Ibu berikan kemarin sudah dibaca? Sudah, ada yang sudah, ada yang belum. Nah, kira-kira kalau sudah dibaca, hari ini kita akan belajar tentang apa? Menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel menggunakan metode eliminasi dan substitusi. Dah, benar ya jawaban Dwi Wulandari? Benar. Dah, ya hari ini kita akan belajar yaitu menyelesaikan SPLDV menggunakan metode gabungan, yaitu gabungkan eliminasi dan substitusi. Nah, kalau kemarin kita udah belajar tentang cara menyelesaikan pakai metode grafik, metode eliminasi dan substitusi, hari ini kita akan belajar dengan cara menggabungkan metode eliminasi dan substitusi. Nah, sekarang perhatikan video yang akan Ibu tampilkan ini ya. Toko buah, Anda membeli 3 kg anggur dan 2 kg apel dengan membayar Rp265.000. Pada toko buah yang sama, Citra membeli 2 kg anggur dan 4 kg apel dengan membayar Rp270.000. Saat perjalanan pulang ke rumah masing-masing, Angga dan Citra bertemu Bayu di jalan. Bayu pun berencana hendak membeli anggur dan apel di toko buah yang sama. Jika Bayu mempunyai uang Rp90.000 di dompetnya, apakah uang Bayu cukup untuk membeli 1 kg anggur dan 1 kg apel? Teman-teman, yuk mari bantu-bantu dulu untuk mencari harga 1 kg anggur dan 1 kg apel supaya Bayu bisa mengambil keputusan apakah akan langsung menuju toko buah tersebut atau Bayu perlu kembali ke rumah untuk mengambil uang tambahan karena uangnya kurang. Yuk kita berdiskusi sama-sama. Dah. Sudah ditonton videonya? Sudah. Nah, berarti kalau dari video tadi, kira-kira permasalahan si Bayu tadi bisa diselesaikan nggak dengan SPLDV? Bisa. Nah, jadi
melalui pembelajaran hari ini diharapkan nanti anak-anak ibu bisa menyelesaikan masalah kontekstual nanti yang akan berkaitan dengan SPL DV dengan metode gabungan. Dan sebelum kita masuk lebih dalam lagi ke SPL DV dengan metode gabungan, kita tes dulu ya materi yang kemarin udah dipelajari masih ingat atau tidak. Dan untuk soal yang pertama, tentukan pengali di persamaan 1 dan 2 sehingga koefisien X ini sama. Kira-kira ada yang masih ingat bagaimana caranya? Ada yang bisa jawab? Ya, Sri Rahayu, tuliskan ke depan ya. Yang lain juga dicari, coba nanti kita periksa jawaban Sri Rahayu betul atau salah. Sudah? Dan sekarang semuanya tidak ada yang menulis lagi. Perhatikan semuanya ke depan. Dengarkan penjelasan Sri Rahayu ya. Apakah jawabannya benar atau salah? Jelaskan Sri Rahayu. Sama dengan 14. 2x dikali 3 sama dengan 6x. 5y dikali 3 sama dengan 15y. 9 dikali 3 sama dengan 27. Dah. Sama jawabannya dengan Sri Rahayu? Nah, kenapa persamaan pertama dikali 2, persamaan kedua dikali 3? Biar sama-sama Sama-sama 6. Berarti betul ya jawaban Sri Rahayu. Jadi cara menyamakannya, persamaan pertama dikali 2, persamaan yang kedua dikali 3. Biar koefisiennya sama-sama jadi 6. Dah betul jawaban Sri Rahayu. Beri tepuk tangan untuk Sri Rahayu. Dah, untuk soal yang kedua, pilihlah operasi pengurangan atau penjumlahan yang akan dilakukan supaya variabel X tereliminasi. Nah, kemarin kan udah belajar eliminasi. Eliminasi itu berarti diapakan? Dibuang atau dihilangkan. Kita lihat soal yang pertama ya. Nah, ini kita konsepnya akan menghilangkan variabel X ya. Kira-kira untuk soal yang pertama dia masih ingat diapakan? Ya, Raffi? Persamaan 1 dan 2 dikurang, Bu, karena tanda koefisien X-nya sama-sama. Sama positif. Tuh jawaban Raffi dikurang. Kita lihat ya. Nah, betul, ternyata jawaban Raffi dikurang. Untuk soal yang kedua, ini masih sama mengeliminasi variabel X. Ada yang masih ingat diapakan caranya? persamaan 1 dan 2 ditambah, Bu, karena tanda pada koefisien X-nya berbeda. Persamaan 1 negatif dan persamaan 2 positif. Nah, kata Angel, persamaan 1 dan 2 ini harusnya ditambah. Betul jawaban Angel? Betul, kita lihat ya. Nah, betul jawaban Angel. Ternyata persamaan 1 dan 2-nya harus ditambah biar variabel X-nya tereliminasi. Tepuk tangan untuk keempat yang udah jawab tadi. Nah, berarti kalau dilihat dari ini, tandanya ini negatif positif, itu nanti jadinya di jumlah. Kalau misalnya tandanya sama-sama positif atau sama-sama negatif, berarti nanti persamaannya dikurang. Masih ingat berarti ya? Lanjut yang terakhir. Nih, tentukan nilai Y pada persamaan 3X tambah 2Y sama dengan 8 jika nilai X-nya diketahui nih sama dengan 2. Ada yang masih ingat bagaimana caranya? Ya, Ajeng coba dibuat ke depan. Yang lain juga coba dicari ya jawabannya. Dah, yang lain sudah juga? Sudah. Nah, kalau sudah sekarang nggak ada yang menulis lagi, semuanya perhatikan ke depan penjelasan Ajeng. 3x tambah 2y sama dengan 8. 3 dikali 2 tambah 2y sama dengan 8. 6 ditambah 2y sama dengan 8. 2y sama dengan 8 dikurang 6. 2y sama dengan 2y sama dengan 2 dari 2 y sama
Sama jawabannya dengan Ajeng? Ada yang jawabnya negatif 1? Tidak? Nah, betul ya jawaban Ajeng ya. Berarti tinggal masukkan nilai X-nya ke persamaan yang telah diberikan, yaitu 3X tambah 2Y sama dengan 8. Berarti masih ingat ya pelajarannya. Sekarang Ajeng silakan duduk, beri tepuk tangan untuk Ajeng. Berarti masih ingat ya materi sebelumnya tentang eliminasi dan substitusi. Nah, jadi untuk tujuan pembelajaran kita hari ini ada 2 buah tujuan pembelajaran. Kira-kira ada yang mau bantu Ibu coba tolong bacakan. Yang pertama, menentukan penyelesaian SPLDV dengan menggunakan metode gabungan, eliminasi, dan substitusi. ya, jadi tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah nanti anak-anak Ibu bisa menyelesaikan SPLDV dengan metode gabungan, menggabungkan eliminasi dan substitusi. Dan tujuan pembelajaran yang kedua, dia mau bantu Ibu bacakan. Menggunakan metode gabungan, eliminasi, substitusi untuk menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan SPLDV. Nah, jadi tujuan pembelajaran yang keduanya adalah nanti setelah belajar anak-anak Ibu diharapkan bisa menyelesaikan masalah kontekstual yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari dengan metode gabungan, yaitu eliminasi, substitusi. Semoga nanti sampai di akhir pembelajaran kedua tujuan pembelajaran kita ini tercapai ya. Nah, untuk penilaian seperti biasa akan ada 3 aspek yang akan Ibu nilai. Yang pertama yaitu nilai sikap, yang akan Ibu nilai adalah nilai tanggung jawab dan bekerja sama. Selanjutnya nanti ada penilaian pengetahuan dan keterampilan, yaitu berdasarkan nanti nilai hasil tes formatif. Nah, untuk langkah pembelajarannya, nanti anak-anak Ibu diskusi kelompok dulu bersama anggota kelompoknya untuk menyelesaikan masalah yang ada di LKPD. Setelah itu nanti kita cabut undian melalui online, yaitu pakai Wheels of Name. Jadi salah satu kelompok akan presentasi ke depan. Setelah presentasi baru kita nanti sama-sama buat kesimpulan pelajaran hari ini. Nah, terakhir barulah nanti ada tes formatif untuk menilai apakah tujuan pembelajaran kita hari ini tercapai atau tidak. Dah ada di bawah HP-nya yang Ibu suruh bawa kemarin? Dah, kita pretest dulu ya. Dah, sekarang coba dibuka HP-nya, buka Mentimeter. Kalau yang udah punya aplikasinya bisa langsung masukkan kodenya. Kalau belum silakan ketik dulu Mentimeter di Google. Sudah bisa? Dah, kodenya adalah ini ya, 85814604. Ini untuk soal yang pertama. Silakan cari dulu di buku latihan atau buku catatannya. Setelah itu nanti kalau udah dapat baru nanti diketikkan di HP-nya tadi jawabannya. Silakan cari dulu. Kalau sudah dapat jawabannya, boleh langsung diketikkan saja di Mentimeternya berapa jawabannya. Nah, sudah ada satu orang yang menjawab X sama dengan 8, Y sama dengan 4. Dan ada juga lagi yang nulis berbeda, HP sama dengan kurung Karawal 8,4. Lagi masih 2 orang, mana lagi? Yuk, baru 9 orang. Nah, rata-rata jawabannya sama ya, yaitu 8 dan 4. Tapi kira-kira yang mana yang betul jawabannya? Dia tanyanya adalah himpunan penyelesaian. Kalau himpunan penyelesaian, berarti yang betul adalah jawaban yang seperti ini ya. Pakai kurung Karawal. Sudah, kita lanjut soal yang kedua. Seperti tadi, silakan cari dulu di buku catatan dan latihannya. Baru nanti dimasukkan ke Mentimeternya. Dan sudah ada satu orang yang menjawab tetap sama, pakai X sama dengan negatif 4, Y sama dengan 2. Ingat ya, itu juga sama dengan soal nomor 1 tadi, yaitu yang ditanya adalah himpunan penyelesaian. Dan sudah 8 orang menjawab. Nah, sudah semua ya. Nah, kalau misalnya soalnya masih sama kayak yang tadi, yaitu menentukan himpunan penyelesaian, berarti kira-kira mana jawaban yang benar dari semua ini? Yang pakai kurung Karawal. Yang ini betul? Betul, berarti himpunan penyelesaiannya adalah negatif 4, negatif 2. Berarti masih pada ingat ya. Sekarang kita lanjut
Sekarang silakan duduk berdasarkan kelompoknya yang sudah dibentuk. Sekarang kita akan diskusi kelompok. Kalau misalnya lupa nama anggota kelompoknya, silakan perhatikan ke depan, ini anggota kelompoknya. Silakan bentuk kelompoknya sekarang juga. Dan Ibu minta tolong satu orang Raffi bagikan ke temannya, satu orang dapat satu LKPD. Sudah dapat semua LKPD-nya? Sudah. Nah, sekarang karena belum diskusi kelompok, silakan kursinya yang sekarang masih membelakangi papan tulis putar, hadapkan ke depan dulu. Sekarang coba dilihat LKPD-nya yang halaman kedua. Nah, di situ ada satu buah permasalahan yang gambarnya seperti ini. Ada? Ada. Permasalahan yang akan selesaikan di LKPD itu akan sama dengan permasalahan yang Ibu tampilkan ini di papan tulisnya. Jadi Ibu minta tolong satu orang bacakan, ada yang bersedia? Ada sekitar 37.521 hektar perkebunan sawit swadaya milik masyarakat yang berada di Kota Dumai yang tersebar di beberapa kecamatan. Pak Bambang dan Pak Nanda masing-masing memiliki kebun sawit yang sudah saatnya diberi pupuk. Terdapat dua jenis pupuk, urea dan NPK, yang harus digunakan agar hasil panen sawit lebih maksimal. 2 hari yang lalu, Pak Bambang membeli 3 karung pupuk NPK dan 2 karung pupuk urea di toko Cahaya Tani dengan harga Rp3.330.000, sedangkan Pak Nanda membeli 2 karung pupuk NPK dan 1 karung pupuk urea di toko yang sama dengan harga Rp2.100.000. Sekarang Pak Bambang mempunyai 62 lembar uang Rp100.000 serta ingin membeli 5 karung pupuk NPK dan 5 karung pupuk urea di toko Cahaya Tani. Apakah uang Pak Bambang mencukupi untuk membeli barang tersebut? Jika mencukupi, berapa sisa uang Pak Bambang? Jika tidak mencukupi, berapakah kekurangan uang Pak Bambang? Dah. Sama permasalahan yang dibaca Angel dengan permasalahan yang ada di LKPD-nya? Sama ya? Dah. Jadi permasalahan ini nanti akan didiskusikan sama anggota kelompoknya sampai nanti di akhir nih bisa terselesaikan. Kira-kira sebelum lanjut diskusi kelompok ada yang ingin ditanyakan? Ya Iskia, apa yang mau ditanyakan? Jadi untuk tahu apakah uang Pak Bambang cukup atau tidak, berarti kita harus tahu harga masing-masing 1 karung pupuk NPK dan 1 karung pupuk ureanya, Bu. Iya, jadi kan ini Pak Bambang dibilangnya punya 62 lembar uang 100.000. Berarti nanti cari dulu harga masing-masing pupuk ureanya 1 karung berapa, pupuk NPK-nya juga 1 karung harganya berapa. Baru nanti bisa tahu apakah uang Pak Bambang cukup atau tidak. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak. Jadi untuk mengerjakannya, nampak kolom yang diketahui dan ditanya? Nampak? Jadi anak-anak ibu isi dulu, buat dulu apa saja yang diketahui dan ditanya sebelum menyelesaikan permasalahan yang tadi. Nah, untuk menyelesaikannya, anak-anak ibu bisa lihat dari bahan ajar yang sudah ibu berikan kemarin ya. Dan sekarang silakan diskusi bersama anggota kelompoknya. Ibu kasih waktunya 30 menit. Saling diskusi ya. Ada yang mau ditanyakan? Bisa? Bisa kelompok 3? Sudah sampai mana? Ya. Saling diskusi ya.
B-nya kecil. Ya ada aljabar B besar. Ini Berarti B itu. Ada yang mau ditanyakan? Nanti kalau sudah selesai bilang ya, biar Ibu fotokan jawabannya. Iya. Udah, waktunya masih ada 15 menit lagi. Boleh. Kalau misalkan variabel tuh terserah pakai variabel apa aja boleh. Ayo berlatihnya jangan lupa dikerjakan ya. Bisa kelompok 2? Udah sampai mana? Ayo berlatih. Kalau kami misalkan Boleh lah. sama Y nggak apa-apa kan, Bu? Ya nggak apa-apa, boleh, terserah untuk memisalkannya. Cari apanya dulu nih? Yang pertama ini. Kami yang pertamanya nyarinya cari pupuk urea dulu. Oh, ya setelah itu langkah keduanya cari Kami langkah keduanya cari pupuk NPK. dapatnya. Dapatnya 870. Jadi uangnya cukup atau enggak? Cukup. Udah. Udah kerjakan lagi yang ayo berlatihnya. Jangan lupa kerjakan yang ayo berlatih, waktunya tinggal 10 menit lagi. Kalau sudah selesai silakan antar ke depan biar difoto. Sudah? Sudah sampai ayo berlatih? Sudah, Ibu. Udah, waktu diskusi kelompoknya sudah habis. Dan sekarang kita undi ya, kelompok berapa yang akan tampil. Kita lihat ya siapa yang akan tampil. Udah. Jadi, yang akan presentasi hari ini adalah kelompok 1. Dan silakan maju kelompok 1. Bentar-bentar aja.
Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Kepada teman-teman dipersilakan. Diketahui harga 3 karung pupuk NPK tambah 2 karung pupuk urea sama dengan Rp3.330.000. Harga 2 karung pupuk NPK tambah 1 karung pupuk urea sama dengan Rp2.100.000. Ditanya, apakah dengan uang 62 lembar Rp100.000 cukup untuk membeli 5 karung pupuk NPK dan 5 karung pupuk urea? Misalkan harga 1 karung pupuk NPK sama dengan A, harga 1 karung pupuk urea sama dengan B. 1. Harga 3 karung pupuk NPK dan 2 karung pupuk urea sama dengan Rp3.330.000. Persamaan 1. Model matematika 3A tambah 2B sama dengan Rp3.330.000. Persamaan kedua. Model matematika 2A tambah B sama dengan Rp2.100.000. Mencari nilai variabel pertama. Persamaan 1. 3A ditambah 2B sama dengan Rp3.330.000 dikali 2. 6A ditambah 4B sama dengan Rp6.660.000. Persamaan 2. 2A ditambah B sama dengan Rp2.100.000 dikali 3. 6A ditambah 3B sama dengan Rp6.300.000. Persamaan 1. 6A ditambah 4B sama dengan Rp6.660.000. 6A ditambah 3B sama dengan Rp6.300.000 dikurang B sama dengan Rp360.000. Mencari nilai variabel kedua. Pilih persamaan 2. 2A ditambah B sama dengan Rp2.100.000. 2A ditambah Rp360.000 sama dengan Rp2.100.000. 2A sama dengan Rp2.100.000 dikurang Rp360.000. 2A sama dengan Rp1.740.000. A sama dengan Rp1.740.000 dibagi 2. A sama dengan Rp870.000. Jadi harga 1 karung pupuk NPK adalah Rp870.000 dan harga 1 karung pupuk urea adalah Rp360.000. Tentukan jumlah harga 5 karung pupuk NPK dan 5 karung pupuk urea. 5A tambah 5B sama dengan 5 dikali Rp870.000 ditambah 5 dikali Rp360.000 sama dengan Rp4.350.000 ditambah Rp1.800.000 sama dengan Rp6.150.000. Uang yang dimiliki Pak Bambang sama dengan 62 dikali Rp100.000 sama dengan Rp6.200.000. Jadi uang Pak Bambang cukup untuk membeli 5 karung pupuk NPK dan 5 karung pupuk urea, serta sisa uang Pak Bambang adalah Rp6.200.000 dikurang Rp6.150.000 sama dengan Rp50.000. Jadi kelompok 1 sudah presentasikan hasil jawabannya, sampai yang ke bawah juga sudah terselesaikan, yaitu kata kelompok 1, uang Pak Bambang cukup untuk membeli 5 karung pupuk NPK dan 5 karung pupuk urea. Nah, dari hasil diskusi kelompok 1, apakah ada kelompok dari kelompok 2, 3, 4 yang berbeda jawaban atau cara dengan kelompok 1? Ya, kelompok 2, Devi. Kalau kami Bu, memisalkannya harga 1 karung pupuk NPK N, harga 1 karung pupuk urea U. Lalu langkah pertama kami nyari harga satu karung pupuk NPK Bu, lalu ke pupuk urea. Di kelompok 2 itu memisalkan 1 karung pupuk NPK-nya adalah jadi N, 1 karung pupuk ureanya jadinya U. Boleh kelompok 1 mereka memisalkannya dengan variabel yang berbeda.
dari yang pertemuan pertama juga sudah kita bahas. Untuk menentukan variabel ini boleh terserah apa saja ya. Mau pakai X, Y, A, B, N, U, itu terserah. Dah, untuk tadi kelompok 2 beda memisalkannya, tadi cari apanya dulu? Harga apa dulu yang dicari langkah keduanya? Harga 1 karung pupuk NPK. Dapatnya berapa? Sama dengan kelompok 1? Nah, harga yang pupuk ureanya? 360.000, Bu. Ada lagi yang berbeda jawaban dengan kelompok 1? Ya, Sri Rahayu kelompok 3, apa yang bedanya? Kami memisalkannya, Bu, harga 1 karung pupuk NPK X, harga 1 karung pupuk urea Y. Kami mencari langkah pertamanya yaitu mencari harga 1 pupuk urea. Harga 1 pupuk urea dulu. Ya, Berapa dapatnya? 360.000. Lalu setelah itu disubstitusikan ke langkah kedua. Kami mencari langkah keduanya yaitu mencari harga 1 karung pupuk NPK. Berapa dapatnya? Rp870.000. Sama ya, berarti dengan kelompok 1. Jadi walaupun memisalkannya berbeda-beda, kalau caranya sama, langkahnya sama, itu pasti hasil akhirnya juga sama. Jadi, apakah tadi uang Pak Bambang cukup untuk beli 5 karung pupuk NPK dan pupuk ureanya? Cukup. Kalau cukup berarti apakah tadi ada kembaliannya? Yang kelompok 3 dulu, berapa kembaliannya? 50.000. Berarti betul ya jawaban kelompok 1. Ada lagi yang mau ditanyakan dengan kelompok 1? Tidak? Dan sekarang kelompok 1 silakan ditutup presentasinya. Itu presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kelompok 1 sudah tampilkan jawabannya. Sekarang berilah tepuk tangan untuk kelompok 1. Kita simpulkan dulu ya pelajaran kita hari ini sebelum kita mulai tes formatifnya. Tadi anak-anak ibu sudah menyelesaikan masalah kontekstual dengan cara metode eliminasi substitusi. Ada yang masih ingat langkah pertamanya diapakan dulu? Coba Raffi apa jawabannya? Samakan koefisien dari variabel X atau Y. Raffi, langkah pertamanya adalah samakan dulu variabel X atau variabel Y-nya. Benar jawaban Raffi? Benar, coba kita lihat ya. Nah, jadi langkah pertamanya adalah samakan koefisien dari variabel X atau Y dari kedua persamaan. Jadi betul ya jawaban Raffi. Lanjut yang kedua, ada yang masih ingat bagaimana caranya? Itu bersama pilihlah operasi penjumlahan atau pengurangan yang akan digunakan. Kata Raju, langkah keduanya adalah pilihlah operasi penjumlahan atau pengurangan. Betul? Kita lihat ya. Nah, jadi langkah keduanya adalah hilangkan variabel yang memiliki koefisien sama dengan cara menambahkan atau mengurangkan. Berarti betul ya jawaban Raju. Nah, untuk langkah yang terakhir ada yang masih ingat diapakan? Nilai variabel yang didapat ke salah satu persamaan. Nah, kata Rafiki, langkah terakhirnya adalah masukkan nilai variabel ke salah satu persamaan. Jadi langkah ketiganya adalah substitusi nilai variabel yang telah diperoleh ke salah satu persamaan. Berarti betul ya jawaban Rafiki? Nah, kita sudah simpulkan pelajaran kita hari ini. Sebelum kita masuk ke tes formatif, kira-kira ada yang mau ditanyakan dulu tentang materinya? Tidak? Sudah paham? Sudah? Sekarang silakan kembali ke tempat duduknya di awal. Kita mau tes formatif. Jadi yang ada di atas mejanya hanya buku latihannya saja dan alat tulis. LKPD, bahan ajar, buku cetak silakan disimpan. Akan Ibu berikan tes formatifnya yaitu 2 soal. Silakan dibuat di buku latihannya masing-masing. Nah, waktunya adalah 15 menit.
Dan silakan dikerjakan, jangan diskusi ya, kerjakan sendiri-sendiri. Nah, waktu mengerjakan tes formatifnya sudah habis. Silakan oper jawabannya dari belakang ke depan. Sekarang coba dibuka buku cetaknya, dikeluarkan lagi nak. Halaman 239. Yang bagian esai nampak? Dah, kerjakan yang nomor 3, 6, dan 9. Untuk pertemuan selanjutnya, materi kita sudah habis sampai di hari ini tentang metode gabungan. Jadi untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas yaitu kisi-kisi ujian semester ganjil kita. Paham? Paham? Nah, dan silakan dijawab ini. Silakan dibalas pakai emot boleh, pakai kata-kata juga boleh. Bagaimana perasaan anak ibu setelah belajar hari ini? Ya, cepat diisi lagi refleksinya. Berdasarkan hasil refleksinya, berarti pelajaran hari ini seru? Suka belajar berkelompok? Suka. Paham belajar hari ini? Paham. Dah, sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, marilah kita sama-sama ucapkan hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan semoga pelajaran hari ini akan bisa terus diingat sampai kapanpun itu. Kita akhiri dengan berdoa ya. Sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, mari kita berdoa masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai. Tadi guru beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.